la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, yang begitu banyaknya, bila dibandingkan nikmat itu dengan musibah dan kesulitan yang kita hadapin, sejatinya nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Maka kalau kalian kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat dahsyat. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita berjumpa untuk memperbaharui keimanan kita. Tahukah kita bahwa orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya? Tatkala kita melihat perilaku kita, karakter kita kurang baik, mungkin ada keimanan kita yang harus diperbaiki. Tapi kalau kita udah belajar kitab tauhid, udah mengkaji tentang rukun-rukun iman, namun akhlak kita belum baik, berarti ada yang salah dalam kajian kita atau dalam niat kita. Karena seharusnya tatkala ilmu bertambah, khususnya yang berkaitan dengan keimanan, itu akan berdampak kepada perilaku dan akhlak kita. Udah 63 bab yang kita kaji. Ini bab ke-63. Apakah kita berubah menjadi lebih baik? Atau sekedar ilmu kita yang bertambah, tapi pengamalan dari ilmu tersebut masih kurang. Nah, bab ini bab tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya dalam perjanjian. Apa kaitannya dengan kitab tauhid? Kaitannya dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Di mana seorang demi kesempurnaan keimanannya, dia harus lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita sedih tatkala di masa seperti ini banyak orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya, malaikat-malaikat Allah, ajaran-ajaran Islam sebagai bahan guyonan. Ini pertanda memang dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Banyak bahan untuk bergurau. Kenapa Allah dijadikan bahan guyonan? Kenapa Nabi Muhammad SAW? Kenapa malaikat-malaikat Allah dijadikan bahan guyonan? Kita memberikan jaminan Allah dan Rasulnya aja nggak boleh demi mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Coba kita baca bab ini.
Bab 63 tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya dalam perjanjian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa la Nah, Ustaz. Tawkidiha ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana bentuk perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla? Ini berkaitan dengan memberikan jaminan Allah dalam janji kita. Contohnya, saya Ana berkata kepada seseorang, engkau dalam jaminan keamanan dengan janji Allah Azza wa Jalla, dikasihkan jaminan keamanan sama orang itu. Aku tidak akan menyakitimu. Atau dia mengatakan, aku berjanji sama Allah SWT bahwa aku tidak akan berdusta kepadamu. Atau aku berjanji kepada Allah Azza wa Jal, kalau rahasiamu aku akan jaga. Atau seperti apa saja. Yang di situ dia menyebut Allah Azza wa Jal sebagai jaminannya akan janji yang dia ucapkan. Ini benar-benar berat. Di mana seorang tatkala mengatakan itu, dia berjanji kepada Allah Azza wa Jalla akan jujur kepadamu, akan menjalankan amanah ini. Lalu dia mengingkarinya, tidak menepati janji yang dia ucapkan, maka ini sebuah kemungkaran yang besar. Kalau dia cuma berjanji, ya aku janji, nggak akan aku sebarkan rahasiamu. Ini janji tanpa dia menghadirkan Allah sebagai jaminan dalam janji dia. Tapi tatkala Allah engkau sebut namanya, seakan-akan engkau membuat perjanjian sama Allah Jalla Jalaluh, engkau akan melaksanakan amanah tersebut. Ahibati fillah, hal ini tidak bisa ditebus. Ketika orang mengatakan itu, nggak ada tebusan. Kalau orang bersumpah, dia mengatakan, wallah aku nggak akan makan. Demi Allah aku nggak akan makan makanan ini. Lalu dia makan, maka dia menebusnya. Kafarat atas sumpah dia. Kafaratnya yang sudah kita pelajarin, dia membebaskan budak, atau memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau dia kalau nggak mampu itu dia berpuasa 3 hari. Ini tebusan untuk sumpah. Dia bersumpah demi Allah. Tapi kalau dia menjanjikan, dia berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, bagimu perjanjianku sama Allah, aku akan menepati. Ini nggak main-main. Maka nggak bisa ditebus ketika engkau mengkhianati janjimu. Tapi engkau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Allah mengatakan wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu. Ini sumpah. Di sini ada 2 bab. Bab janji sama Allah, yang kedua sumpah dengan nama Allah.
bersumpah dengan nama Allah. Udah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Kedua-duanya jamaah perlu kita jaga. Bersumpah dengan nama Allah, hendaklah engkau jaga. Tapi kadangkala orang bersumpah dengan nama Allah itu, dia mungkin saja mengganti sumpahnya. Umpamanya dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan datang ke rumahnya fulan. Kemudian dia datang ke rumahnya fulan. Artinya dia mengingkari sumpahnya. Maka dia membayar sumpah dia dengan kafarat tadi. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu bismillahi fi sabilillah, qatilu man kafara billah. Ughzu wala taghullu wala taghdiru wala tumathilu wala taqtulu walidan. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikina fad'uhum ila salasati khisalin aw khilalin fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum." Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang kafir kepada Allah. Seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang, jangan mengkhianati perjanjian, jangan mencincang atau mutilasi korban yang terbunuh, dan jangan membunuh seorang anak. Dan jangan membunuh seorang anak pun. Apabila kamu mendapati musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Mana yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Barakallahu fikum. Baik jemaah. Setelah penulis menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila. Hati-hati, jangan sampai mengingkari janji-janji yang Allah kalian jadikan sebagai jaminan di sana, sebagai saksi. Lalu penulis mendatangkan hadis Buraidah. Hadis ini hadis panjang sekali jamaah. Berkaitan dengan peperangan. Kita sebagai muslim bangga dengan hadis ini. Kita bangga dengan seluruh ajaran Islam. Nggak ada yang perlu kita sembunyikan dari ajaran Islam. Walaupun itu berkaitan dengan peperangan. Berkaitan dengan perintah untuk membunuh, untuk memerangi. Kenapa? Karena peperangan pun dalam Islam itu ada kode etiknya. Membunuh pun di dalam Islam itu ada aturannya. Kita lihat nih bagaimana Rasulullah SAW ketika mengirim sebuah pasukan. Apa nasihat beliau kepada mereka? Dibekali apa nih pasukan? Ini juga nasihat kepada komandan-komandan perang. Ketika mengirim batalionnya. Apa nasihatnya? Yang pertama dinasihatkan adalah Ughzu bismillah fi sabilillah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk melampiaskan emosi. Bukan untuk memperluas daerah kekuasaan. Bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Tapi di jalan Allah.
Ini nasihat yang pertama. Agar mereka ikhlas. Agar mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu kemenangan umat Islam, ini nasihat buat seluruh umat Islam. Kemenangan umat Islam itu bukan karena jumlah umat Islam yang banyak. Kemenangan yang Allah berikan kepada mereka itu bukan disebabkan kecanggihan teknologi dan persenjataan mereka. Tapi kemenangan itu adalah karena ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan terbukti ketika perang Uhud, satu perintah Nabi dilanggar. Allah berikan kekalahan kepada mereka. Padahal di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada Umar bin Khattab. Di sana ada Uthman bin Affan. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Karena mereka dalam kondisi bersama. Dan mereka harus semuanya sama-sama menjaga. Satu melakukan kesalahan akan berdampak kepada lainnya. Dan komandan pasukan itu tahu. Kalian itu seperti sebuah barisan atau seperti sebuah rantai yang gak boleh ada yang lepas. Lepas satu, merotol semuanya. Maka Nabi memberikan pesan-pesan ketakwaan kepada mereka. Agar mereka mendapatkan kemenangan. Pesannya, qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Oh, maknanya berarti kalau ada orang kafir kita bunuh. Nih, ketika orang memandang Islam dari satu sudut tanpa memahami secara menyeluruh agama Allah ini, dia akan salah faham. Ana sering sampaikan dalam kajian bahwasanya Islam ini agama yang mengurus urusan dunia dan ngurusin urusan akhirat. Campur tangan Islam dalam ngurusin urusan dunia, dalam perdagangan, dalam politik, dalam bernegara, dalam bersosial, dalam semuanya sempurna. Engkau cari ajaran selain Islam. Dan bandingkan dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Engkau tidak akan dapat ganti yang lebih baik dari Islam. Yang sama nggak ada. Maka tatkala Islam berbicara tentang peperangan, tatkala harus ada kepala yang ditebas, harus ada pedang yang dihunus. Iya. Karena memang membicarakan semuanya. Dalam pemerintah Indonesia ada bagian ekonomi, ada bagian sosial. Yang ngomongnya tentang sosial. Ada bagian pertahanan. Ngomongnya apa? Beli senjata. Beli senjata, beli ini, beli itu untuk pertahanan. Dan Islam membicarakan semuanya. Bab ekonomi ada. Bab perang ada. Nih kita baca hadisnya. Wala taghullu wala taghdiru. Jangan menggelapkan harta rampasan perang. Bayangkan dalam peperangan. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Tatkala sesuatu yang bukan milikmu, jangan engkau ambil. Ini mau perang, kasih nasihat. Kenapa? Karena pengkhianatan itu mendatangkan murka Allah. Dan murka Allah membuat kalian ditinggal sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menggelapkan harta rampasan perang.
Jangan menggelapkan harta orang lain. Harta publik. Harta milik orang banyak. Kita sedih ketika pejabat-pejabat negara satu persatu ditangkap KPK, masuk penjara. Muslim lagi sama. Wala taghdiru. Jangan mengkhianati perjanjian. Dalam peperangan pun, Muslim tuh dalam kondisi perang nggak boleh mengkhianati perjanjian. Ketika ada perjanjian damai dengan sebuah negeri, bolehkah menyerang? Nggak boleh. Jangan berkhianat. Sampai Nabi SAW mengatakan, la takhun man khanak. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Karena pengkhianatan itu adalah perilaku yang buruk. Jangan sampai karena ada fulan pernah mengkhianatimu, aku khianati juga dia. Jangan. Lalu engkau mengatakan satu-satu enggak. Tetap pengkhianatan itu tercela. Lalu, wala tumathilu. Enggak boleh memutilasi. Dalam peperangan. Bagaimanapun sakit hatinya kita dengan perlakuan musuh, kita enggak boleh memutilasi. Dipotong kakinya, dipotong hidungnya, dibelah perutnya, na'udzubillah. Dan kita melihat kejahatan-kejahatan perang jamaah ya. Apa yang mereka lakukan? Kadang-kala wanita-wanita hamil dibelah perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW mengajarkan nggak boleh memutilasi. Sedangkan kita melihat ada banyak kejadian mutilasi di negeri kita ini. Yang dilakukan oleh pembunuh-pembunuh. Dalam kondisi damai seperti ini. Engkau membunuh, engkau memutilasi hanya untuk uang. Perang aja nggak boleh dalam Islam. Wala taqtulu walidan. Nggak boleh membunuh anak-anak dalam peperangan. Sedangkan kondisi sekarang kalau perang di masa sekarang ini nggak ada aturannya. Mereka menurunkan bom satu kampung mati. Ingat kejadian Nagasaki, Hiroshima. Bayi. Habis semuanya. Orang-orang tua dibunuh sama mereka. Dan itu yang terjadi ketika orang-orang berperang mengikuti syahwat dan nafsunya. Yang ada dalam benak mereka adalah kemenangan. Umat Islam ketika berperang ingin kemenangan. Tapi dalam benak mereka, kalah pun buat mereka, mati pun mereka di medan perang. Alhamdulillah ada yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Membunuh anak gak boleh. Dalam peperangan. Di hadis-hadis lain dikatakan, wala taqtulu imra'atan. Jangan dibunuh perempuan. Nabi pernah dalam satu peperangan melihat ada perempuan yang terbunuh. Enggak. Seperti dia nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh. Pendeta yang ada di tempat ibadahnya nggak boleh dibunuh. Wa idza laqita aduwak minal musyrikin. Kalau engkau berjumpa dengan musuhmu dari orang-orang musyrikin, langsung bunuh mereka. Tunggu dulu. Serang mereka, habisi mereka. Tunggu. Ada yang mau disampaikan. Apa? Fad'uhum ila thalathati khisal. Ajaklah mereka ketiga perkara. Engkau lihat. Mereka terima yang mana? Kalau mereka memilih salah satunya, terimalah. Kita bukan haus darah. Kita bukan hendak sedang melampiaskan nafsu dan emosi. Enggak. Peperangan itu pun dalam rangka menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kalau kita lihat wasiat Nabi ini, bagaimana beliau memerintahkan kepada pasukannya
itu untuk menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang kemenangan itu disebabkan ketakwaan. Karena kita menghargai perintah-perintah Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengirim pesan, pernah mengirim wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu perang Qadisiyah melawan Persia. Apa pesannya Umar? Sa'ad bin Abi Waqqas panglima besarnya pasukan itu. Jumlahnya 30.000 melawan 120.000. Jumlah umat Islam 30.000. Yang dilawan 120.000. Umar sebagai khalifah. Maka dia kepikiran terus sama pasukan ini. Dia kirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa isi suratnya? Dia mengatakan, amma ba'd, fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnad. Sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu dan kepada pasukan-pasukan yang bersamamu, bitaqwallah ala kulli hal. Hendaklah takut sama Allah, bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi. Kadangkala pasukan kalau masuk ke sebuah negeri, na'udzubillah, perempuan-perempuannya diperkosa. Ya, anak-anaknya dibunuh. Dia bakar tuh kampung. Apa maunya? Maka Umar memberikan wasiat, bertakwalah kepada Allah dan semua pasukanmu juga. Agar bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi. Kenapa? Fa inna taqwallah afdalul uddah 'alal adu. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah adalah sebaik-baiknya uddah, persiapan untuk menghadapi musuh. Wa aqwal makidah fil harb. Dan kalau takwa itu sebaik-baiknya perlengkapan, dan takwa itu sekuat-kuatnya strategi dalam peperangan. Kata Umar, wa amuruka wa man ma'ak, dan aku memerintahkan kepadamu, engkau panglimanya, dan kepada seluruh pasukanmu, agar menjaga diri dari kemaksiatan, lebih menjaga daripada penjagaanmu dari serangan musuh. Kita sekarang COVID-19. Kita ingin COVID ini segera berlalu. Kadangkala kita lebih menjaga diri dari COVID-19, mengikuti protokol kesehatan, daripada menjaga diri dari kemaksiatan. Padahal penyebab turunnya musibah itu kemaksiatan dan dosa. Fa inna dzunubal jaish akhwafu alaihim min aduwihim. Sesungguhnya dosa-dosa pasukan prajurit itu lebih menakutkan buat mereka daripada musuh-musuh mereka sebenarnya. Kenapa? Wa innama yunsarul muslimun bima'siyati aduwihim lillah. Orang Islam itu dibantu sama Allah, dimenangkan sama Allah disebabkan kemaksiatan musuh-musuh itu kepada Allah. Walaula dzaka lam takul lana bihim quwwah. Kalau bukan karena itu, kita nggak punya kekuatan untuk menghadapi musuh. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah kita. Persiapan mereka, perlengkapan mereka, persenjataan mereka jauh lebih canggih daripada perlengkapan kita, kata Umar bin Khattab. Fa in istawaina fil ma'siyah. Kalau ternyata kita sama-sama kemaksiatan sama mereka, sama-sama berbuat maksiat, maka mereka memiliki kelebihan dari kita. Dari sisi kekuatan, dari sisi persenjataan, dari sisi persiapan mereka. Wa illa nunsur alaihim bifadlina lam naghlibhum biquwwatina. Kalau kita ini tidak dapat memenangkan mereka karena kelebihan kita, yaitu kita bertakwa, maka kita nggak akan bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan kita. Maka Nabi SAW
berpesan tadi dalam hadis Buraidah untuk benar-benar pasukan itu bertakwa. Niatnya dijaga. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Tsumma da'uhum ilal Islam fa in ajabuka faqbal minhum. Tsumma da'uhum ila Tsumma tahawuli da'uhum. min darihim ila Thumma apa tuh, Ustaz? du'uhum. Naam. Tsumma da'uhum Naam. Tsumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirina wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Ajaklah mereka kepada Islam. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka. Lalu ajaklah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin, serta beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin. Barakallahu fikum. Ingat jamaah, tidak ada pemaksaan dalam beragama. La ikraha fid din. Oh, terus perang ini bukan memaksa, enggak. Mereka boleh untuk tidak masuk Islam. Nanti kita akan baca. Tapi karena tujuan adalah menegakkan kalimat Allah, maka itu disampaikan. Ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka menerima, kalau mereka mau, maka terimalah. Jangan sampai mereka mau masuk Islam tapi kalian mau harta. Sekarang kalau mereka masuk Islam, selesai, udah gak ada perang. Berarti kan mereka gak bisa mendapatkan harta rampasan perang. Maka itu diingatkan. Kalau mereka menerima, mereka mau masuk Islam, maka engkau terima. Setelah itu, ajarlah mereka untuk pindah. Jadi memang berkaitan dengan hijrah ini, ada daerah-daerah yang mereka diperintahkan untuk hijrah, untuk pindah. Karena mereka harus belajar Islam. Mereka harus menjadi lebih baik. Kalau tinggal di tempat itu tanpa ada yang mengajari mereka nantinya, ya mereka akan kembali kepada kekufuran. Maka disuruh mengajak mereka untuk hijrah. Kalau mereka hijrah, maka mereka akan mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang muhajirin. Ahibati fillah, hijrah ini berat. Meninggalkan kampung dan negeri. Apalagi kalau sudah penghasilannya tetap di sana, terus suruh pindah. Tapi itu syariat. Hijrah yang sebenarnya adalah hijrah hati sebelum hijrah fisik. Mereka setelah hijrah hatinya diajak hijrah fisiknya untuk menyempurnakan agama mereka. Teman-teman yang hijrah dari satu pekerjaan, hatinya hijrah. Ini ada kawan, dia mengatakan hijrah, alhamdulillah Ustaz, dia kerja di sebuah tempat. Tempat itu sebenarnya boleh nggak boleh kerja di sana. Tapi unsur kemaksiatannya besar. Dia hijrah, secara hati mulai ikut kajian ini, tapi tubuhnya masih di sana. Akhirnya, na'udzubillah min dzalik. Apa yang ditakutkan terjadi. Maka di sini diperintahkan kalau mereka udah mau nerima, maka ajak mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri orang-orang muhajirin. Tapi dikasih tahu dapat apa mereka nantinya. Dapat seperti yang didapat oleh orang-orang muhajirin. Baik, dilanjutkan. Fa'in abau ayyatahawwalu minha fa'akhbirhum annahum yakununa ka'a'rabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ta'ala wala yakunu lahum fil Nah, sepertinya terputus.
bagian apapun dari ghanimah dan fa'i, kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah, Islam ini agama yang jelas. Nggak ada yang tutup-tutupin. Nabi memberikan arahan yang begitu detailnya. Ajak mereka masuk Islam. Mereka mau masuk Islam, ajak mereka untuk berpindah. Untuk hijrah dari negeri mereka ke negeri orang-orang muhajirin. Mereka akan mendapatkan hak mereka sama dengan orang-orang muhajirin. Mendapatkan fai, pembagian harta, dapat santunan mereka. Tapi kalau mereka menolak untuk hijrah, untuk berpindah dari daerah mereka, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi mereka harus tahu juga. Mereka posisinya seperti orang-orang Badui dari kalangan muslimin. Di sini disebutkan Badui pengembara. Badui itu memang hidupnya nomaden, pindah-pindah. Seperti itulah mereka. Mereka tidak akan mendapatkan ya pemberian harta dari ghanimah, dari harta rampasan perang, atau dari fai. Fai itu harta rampasan perang yang didapat tanpa peperangan, di mana musuh menyerah ketika diserang oleh umat Islam, mereka menyerah, maka mereka akan dapat itu. Kecuali kalau mereka ikut berjihad. Artinya posisinya orang-orang yang tidak berjihad, kalau dia di daerah hijrah, mereka akan dapat bagian. Yang berangkat jihad 100 orang atau 200 orang, sisanya nggak ikut. Ketika ada rampasan perang yang dibagi nanti atau fight, ada sebagian diberikan kepada yang berada di kota Madinah, di daerah hijrah tersebut. Tapi kalau mereka nggak mau pindah, ya udah mereka nggak dapat. Mereka nggak dapat kecuali mereka hadir dalam peperangan. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Fa inhum abau fas'alhumul jizyah. Fa inhum ajabu faqabal minhum wa kuffa anhum. Fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Jika mereka menolak perkara tersebut, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Tetapi jika mereka masih juga menolak perkara-perkara tersebut, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Barakallahu fikum. Nih, kalau mereka nggak mau masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Ada pilihan. Tetap mereka dalam agama mereka, tapi mereka bayar jizyah. Artinya umat Islam akan melindungi negeri mereka, memberikan jaminan keamanan kepada mereka, tanpa ada kezaliman buat mereka. Mereka bayar jizyah. Semacam pajak. Tapi bukan pajak lah. Semacam uang yang harus dibayarkan dalam kondisi mereka terhinakan sebenarnya di sana. Dikarenakan umat Islam yang menguasai negeri mereka. Tapi dengan jizyah itu mereka dijamin keamanannya. Sekarang ini kadangkala ada uang keamanan jemaah. Antum punya acara, panggil satpam, panggil polisi, panggil tentara, ada uang keamanan buat mereka. Nah, ketika engkau nggak mau masuk Islam, oke, kita akan amankan negerimu. Tapi bayar jizyah. Akan dikasih keamanan buat mereka. Artinya mereka bisa bebas beribadah sesuai dengan ajaran mereka. Kalau dia orang Nasrani, kalau dia orang Yahudi, mau beribadah di tempat ibadah mereka, silahkan, monggo. Kita tidak memaksa kalian masuk Islam. Inilah perbedaan yang perlu kita lihat antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Contoh nyata jemaah. Saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Saudara-saudara Muslim yang ada di Uyghur. Apa sih masalahnya sama mereka?
Oke, pemerintahan non-muslim. Di Rohingya, oke, pemerintahannya Buddha apa Hindu. Tapi berikan hak buat mereka. Jangan dipaksa mereka untuk masuk ke agama Hindu. Atau masuk ke agama Nasrani atau Yahudi. Berikan kebebasan kepada mereka. Enggak. Yang ada kalau mereka tetap dalam agamanya, keluar dari negeri mereka. Keluar. Itu yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Dahulu terjadi sama saudara-saudara kita yang berada di Spanyol, Andalusia. Antum harus baca tentang Andalusia. Tidak ada yang tersisa dari Islam di sana. Kemana ketika Ratu Isabella dan Raja God menguasai? Apa yang terjadi? Nggak boleh ada satu orang Islam di negeri mereka. Wahid mamnu. Satu. Pilihannya dua. Masuk ke agama mereka atau pergi. Yang nggak mau, bunuh. Islam memberikan pilihan. Tafadhol, engkau mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Itu yang kita inginkan. Nggak mau masuk, tetap tinggal di sini. Tetap, tafadhol, tinggal di sini. Nggak usah kemana-mana. Terus apakah diberikan kebebasan beragama? Bebas kalian mau beragama. Tapi ada yang harus dibayar. Bayar, negara-negara mana bayar? Kok ini orang non-muslim ya? Yang muslim aja kadang-kala di beberapa negara disuruh bayar, dia tinggal di negerinya sendiri. Tinggal di negerinya sendiri disuruh bayar. Maka nih orang, engkau, kalau engkau mau masuk Islam, tetap mau tinggal di sini, tafadhol. Ada kebebasan beragama, kita tidak memaksa, tapi harus ada yang dibayar. Jizyah tadi. Yang di Spanyol nggak ada. Umat Islam mau bayar, nggak ada. Kalian nggak ada pilihan. Pilihannya jadi Nasrani atau pergi. Tetap di situ, maka akan dibantai sama mereka. Dan mereka telah lakukan itu. Nah, kalau terima dari mereka, udah jangan perangin mereka. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, nggak mau hidup dijamin keamanannya, tapi harus ada yang dibayar, nggak mau. Maunya apa? Perang. Ya mau perang, ya perang lah. Apakah tatkala mereka maunya perang? Oh, kita nggak mau perang. Enggak, kita perang. Umat Islam siap. Kita nggak cari musuh. Kita ingin hidup damai. Kita kasih pilihan. Ketika maunya mereka perang, umat Islam berperang. Dan kata Nabi, fasta'in billah wa qatilhum. Ya udah, kalian minta tolong sama Allah, perangi mereka. Karena mereka menantang. Disinilah tatkala kita berbincang, apakah Islam itu disebarkan dengan pedang? Enggak. Artinya bicara pedang dipaksa orang masuk Islam? Enggak. Boleh nggak masuk Islam? Boleh. Nggak mau masuk Islam? Boleh. Tafadhol. Tapi dengan catatan ada aturan yang harus ditegakkan. Engkau mau tetap Nasrani, engkau mau tetap Yahudi, engkau mau tetap Majusi. Nggak apa-apa. Tapi engkau harus membayar. Membayar. Ya kalau sekarang mungkin dibicarakan uang keamanan, uang kebutuhan ini itu macam-macam, iyalah. Dan kondisi mereka terhina karena mereka dikuasai oleh umat Islam. Tapi kebebasan tetap diberikan kepada mereka. Harta mereka nggak ada yang dirampas. Rumahnya nggak ada yang diambil. Kebunnya nggak ada. Semua tetap milikmu. Tetap terjaga hak-hakmu. Hak hidup dan hak beragama. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan.
وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِزْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ. Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu. Karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Barakallahu fikum. Nah, nih, udah perang nih. Kan tadi mereka nggak mau kasih pilihan masuk Islam, nggak mau kasih jaminan keamanan buat mereka dengan mereka membayar jizyah. Mereka nggak mau, mereka maunya perang. Oke, perang dimulai. Lalu mereka dikepung, mereka kalah. Lalu mereka minta jaminan. Mereka mau menyerah, tapi minta jaminan. Diterima atau tidak? Diterima. Kita kalau bisa nggak ada darah yang dikucurkan, itu yang dilakukan. Itu Islam. Nggak ada mengatakan, oh enggak, mereka kan udah nggak mau kemarin. Sekarang mau menyerah. Nggak ada. Kita habisin mereka. Masih diterima jemaah ketika mereka menyerah. Kalau kalian sudah mengepung tuh, terus mereka menyerah, mereka minta jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Artinya perjanjian itu dibuat dengan jaminan Allah. Allah menjadi jaminannya, Nabi menjadi jaminannya. Jangan, kata Nabi SAW. Kenapa? Tapi jadikan jaminanmu dan jaminan pasukan. Karena takut jemaah. Ada salah satu pasukan yang tahu-tahu melakukan sebuah kesalahan. Yang dia dengan kesalahan itu merusak jaminan yang sudah diberikan. Terus gimana? Ya jadikan buat mereka jaminan kalian. Aku yang menjamin, pasukan menjamin semuanya. Bukan Allah. Karena takut. Ini termasuk tadi babnya bab mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian yang kalian langgar itu perjanjian kalian, tadi jaminan yang kalian berikan, yang sudah dibikin janji sama mereka, itu lebih ringan daripada kalau yang kalian langgar adalah janji sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita harus benar-benar menjaga nama Allah Azza wa Jalla. Antum yang janji-janji dengan nama Allah, penuhin. Kalau antum langgar, maka ada hukuman yang menunggu kita, jemaah. Nah, tafadhol, lanjutkan. Wa idza hasorta ahla hisnin fa'araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadari atusibu fihim hukmallahi amla. Dan apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah. Tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, jadi kadangkala mereka itu dalam kepungan, mereka minta, oke, kami mau keluar dari sini, kami mau turun dari sini, tapi atas dasar hukum Allah. Mereka menginginkan seperti itu. Dari kepungan mereka, dari benteng mereka. Nabi SAW mengatakan jangan. Karena belum tentu kalian, ya hukum yang kalian bikin, itu belum tentu sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka mintanya, mereka akan keluar dari benteng tersebut, turun dari sana, atas dasar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi karena kita nggak tahu kondisinya, apakah yang Allah inginkan seperti ini atau tidak, maka jangan mengatakan hukum Allah. Sudah atas hukum yang kita buat, kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Karena kita nggak tahu apakah kita menyepakati hukum yang Allah tentukan atau tidak. Ketentuan Allah maksudnya. Ini kejadian ketika perang Bani Quraidah. Bani Quraidah itu berkhianat. Akhirnya mereka dikepung. Mereka menyerah. Ya udah. Kalau yang tadi mereka minta jaminan. Kan ada dua kondisi. Mereka minta jaminan, mereka mau turun keluar, mereka jaminan gimana kita nih, dijamin keselamatan kita, umpamanya. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Mereka minta kita mau keluar dari sini atas dasar hukum Allah SWT. Apa hukum Allah? Ketika di Bani Quraidah, mereka minta, kami mau turun dari benteng ini, kami akan keluar, tapi asalkan ikut keputusannya Sa'ad bin Mu'adz. Hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Apa hukum yang dikeluarkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, kita setuju. Mereka minta itu. Artinya mereka akan menyerah dengan catatan itu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz waktu itu sakit. Nabi SAW menyetujui permintaan mereka. Mereka minta keputusannya Sa'ad. Mereka mau diapakan itu ikut keputusannya Sa'ad. Dipanggillah Sa'ad. Sa'ad didatangkan. Kemudian ketika sampai sudah turun dari kendaraannya, Sa'ad bertanya, apakah keputusanku itu akan berlaku? Artinya keputusanku, hukuman buat orang-orang Bani Quraidah ini akan dilaksanakan. Nggak akan bisa digugat. Walaupun oleh Nabi Muhammad, oleh yang ada di tenda ini. Artinya Nabi Muhammad SAW. Saat bertanya, dia hendak membuat sebuah keputusan sekarang. Apakah keputusan dia memberikan hukuman kepada Bani Quraidah ini akan bisa diterapkan? Artinya Nabi akan setuju dengan hukuman dia. Jangan nanti saat sudah memberikan hukuman, tahu-tahu nggak bisa dijalankan. Nabi saat tidak mengatakan Nabi SAW, tapi yang ada di tenda ini. Kata Nabi SAW, nah, ya, keputusanmu akan berlaku. Artinya Nabi akan setuju dengan keputusan Sa'ad. Apa kata Sa'ad? Hukmi ala haula. Hukumku, keputusanku atas mereka. Karena pengkhianatan yang mereka lakukan tuh jamaah. Antuktal rijalu. Laki-laki mereka, anak-anak yang dewasa di antara mereka dibunuh semuanya. Watusba nisa'uhum. Perempuan-perempuan mereka dan anak-anak kecil mereka ditawan. Subhanallah. Maka ketika dengar itu pada nangis orang-orang Bani Quraidah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya Sa'ad, hukum yang engkau putuskan itu sama persis dengan hukum yang sudah Allah tentukan di atas sana. Subhanallah. Maka Nabi SAW melarang ketika kita memberikan keputusan mereka dikeluarkan dari benteng mereka atas dasar hukum Allah, ketentuan Allah, belum tentu keputusan kita itu sesuai dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Maka sampaikan kepada mereka, kata Nabi SAW, ikut keputusanmu dan keputusan yang sudah ditetapkan oleh engkau, mungkin dengan musyawarah dengan sahabat-sahabatmu. Ini dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ingat babnya, bab tentang menjadikan Allah sebagai jaminan dalam perjanjian kita. Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita kemudian mengingkarinya. Maka lebih baik tidak menjadikan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya, tapi jaminan kita dan jaminan, ya ana insya Allah akan tepati janji. Tanpa Allah, ana janji sama Allah ya. Allah melihat nih, ana akan tepati. Kau mengatakan itu. Kemudian setelah itu engkau khianati. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan.
Kandungan bab ini, 1. Perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya dengan perjanjian kaum muslimin. Nah, di sini ketika jaminan dalam perjanjian itu adalah umat Islam yang berjanji. Enggak, kita yang menjamin. Kita janji, bukan kita katakan Allah nih, atas nama Allah, Allah yang melihat. Aku janji sama Allah, enggak. Tapi dia mengatakan ini jaminan dari kami yang berjanji. Yang kedua, tuntunan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu supaya mengambil alternatif yang lebih ringan resikonya dalam dua perkara tersebut. Barakallahu fikum. Nabi SAW memberikan pilihan di sini. Ketika pilihan yang pertama, kalau mereka masuk Islam, mereka diajak hijrah. Nggak mau hijrah, ya udah tetap di sana. Nabi ketika memberikan pilihan itu yang terbaik sebenarnya. Tapi nggak bisa dipaksain orang-orang. Kemudian ketika dikasih pilihan masuk Islam atau bayar jizyah, tetap kalau nggak masuk Islam nggak apa-apa, tapi bayar jizyah. Lebih ringan mana? Ya lebih enak masuk Islam. Tapi kalau nggak apa-apa gitu, mau bayar jizyah. Tapi jangan berperang nantinya. Tapi kalau mereka nggak mau, ya peperangan yang akan dijalankan. Artinya Nabi SAW memberikan pilihan itu yang lebih ringan sebenarnya. Demi untuk kebaikan semuanya. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua. Yang ketiga, merenungkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Barakallahu fikum. Disinilah yang namanya ikhlas. Dan menginginkan i'la kalimatillah. Bukan ingin popularitas. Bukan ingin mendapatkan bintang jasa. Bukan ingin naik pangkatnya. Dengan nama Allah dan di jalan Allah. Yang ada dalam benak seorang muslim. Tatkala dia berjihad di jalan Allah SWT. Adalah lillah. Untuk Allah SWT. Dan untuk menegakkan kalimatnya. Yang keempat. Yang keempat, disyariatkan untuk memerangi orang-orang kafir kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalau dikatakan disyariatkan, iya disyariatkan. Kapan disyariatkan? Ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Kapan memerangi orang-orang kafir? Di mana, saat, seperti apa? Mungkin babnya bukan di bab sini. Tapi yang jelas disyariatkan untuk memerangi orang-orang kafir kepada Allah SWT. Yang kelima. Yang kelima, supaya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam berperang melawan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, jangan mengandalkan diri sendiri. Sebenarnya muslim itu dalam semua aktivitas dia, kegiatan dia selalu mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, baca bismillah. Mengerjakan sesuatu, baca bismillah. Minta tolong, berdoa agar dimudahkan sama Allah SWT. Jangan ujub. Jangan terlalu pede dengan persiapanmu, dengan kekuatanmu. Oh, kalau anak yang ngurusin selesai. Engkau siapa? Sore ini bisa jadi engkau tidak bangun lagi dari kursimu. Maka minta tolong sama Allah. Khususnya dalam kondisi-kondisi sulit. Seperti sekarang nih, kalau kita bicara kondisi ekonomi sulit mungkin ya. Kita bicara kesehatan juga. Ya seperti ini Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Minta tolong sama Allah. Nah, yang keenam. Keenam, perbedaan antara hukum Allah dan hukum ijtihad para ulama. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang sebuah permasalahan. Kemudian dalam permasalahan itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka beliau mengatakan, menurutku seperti ini. Beliau tidak mengatakan menurut Islam. Kenapa? Karena memang ada perbedaan di sini. Bisa jadi pendapat itu tidak sesuai. Ijtihad para ulama itu maka katakan wallahu a'lam bishawab, ya, menurut saya setelah saya pelajari memang permasalahannya seperti ini, seperti itu. Tapi dalam hukum Allah, ya, kalau benar nggak apa-apa. Kalau memang sudah ada firmannya, ada ketentuannya, sampaikan. Tapi kalau ternyata itu hasil ijtihad, maka sampaikan. Ini hasil ijtihad. Dari siapa?
Ya dari ulama fulan sampaikan. Tapi tidak mengatasnamakan hukumnya Allah seperti ini. Karena itu berat. Sebagaimana tadi disebutkan bisa jadi tidak sesuai dengan hukum Allah. Kalau yang sudah jelas ayatnya di firman Allah, Allah mengatakan ini hukum Allah SWT dalam masalah ini. Nggak ada masalah. Tapi kalau itu hasil ijtihad, maka sampaikan itu ijtihadmu. Yang ketujuh, dalam situasi yang diperlukan, seperti tersebut dalam hadis, disyaratkan kepada komandan atau pemimpin untuk memutuskan hukum dengan menyatakan dari ijtihadnya. Hal itu karena dikhawatirkan hukum yang diputuskannya tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, tadi ketika orang-orang yang dalam benteng itu mereka mau turun, mau keluar dari sana atas dasar hukum Allah SWT. Maka sebagai komandan dia jangan mengatakan itu. Tapi dia sampaikan enggak, ini hukum yang aku tentukan. Mau ahlan wa sahlan. Enggak mau ya perang. Maka ini menjadi ijtihad dalam rangka semuanya mengagungkan hukum Allah Azza wa Jal. Jangan sampai kita mengatakan, ya ini hukum Allah, ternyata itu bukan hukum Allah Azza wa Jal. Itu hasil ijtihadmu. Dan yang namanya ijtihad, orang itu bisa benar, bisa salah. Maka idza ijtahadal hakim, kata Nabi SAW, apabila seorang hakim itu berijtihad, fa'asab, lalu hasil ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau hasil ijtihadnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Tetap dia dapat pahala dalam ijtihad tersebut, kalau memang orangnya ada orang yang berkompeten dalam berijtihad. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang berkaitan dengan bab jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya SAW. Hendaklah kita hati-hati ketika berjanji. Jangan sampai akhirnya kita menjadikan Allah jaminan atas janji kita. Ternyata kita tidak memenuhi perjanjian tersebut. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Insya Allah kami akan membacakan pertanyaan yang masuk. Untuk ummahat yang udah join Zoom, silahkan untuk menekan raise hand. Nanti insya Allah akan kami panggil namanya untuk bertanya langsung ke Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah keluarga, suami, istri, dan anak-anak juga bisa disamakan dengan pasukan Rasulullah, Ustadz? Jika salah satu anggota keluarga melalaikan perintah Allah, maka mudaratnya akan berimbas pada anggota keluarga yang lain. Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Ya, sebenarnya semua kebersamaan itu menuntut kita untuk saling menjaga. Bukan hanya pasukan perang, masyarakat muslim. Masyarakat muslim. Ketika di tengah-tengah masyarakat itu terjadi kemungkaran yang dibiarkan oleh masyarakat, maka akan berdampak kepada semuanya. Begitu pula keluarga. Ini masyarakat yang kecil. Ketika dalam keluarga itu ada pelaku kemungkaran yang dibiarkan, pelaku dosa yang dibiarkan, maka dampaknya akan kepada yang lainnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kalian berhati-hatilah, kalian takutlah terhadap sebuah fitnah, sebuah kekacauan, sebuah siksa Allah Azza wa Jalla yang tidak hanya menimpa para pelaku kezaliman saja. Jadi fitnah itu bukan hanya menimpa pelaku kezaliman khas secara khusus dia aja, enggak. Semuanya akan kena. Maka kalau dalam keluarga tidak saling menjaga, maka akan menciptakan kekacauan di dalam rumah tersebut, ya, turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mengingatkan dan selalu berusaha untuk memperbaiki, semoga bisa dampak buruknya itu bisa diperkecil karena kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari kota Jambi.
Afwan, Ana mau bertanya, apa hukumnya jika kita melamar pekerjaan di perusahaan lain, tapi kita belum keluar dari perusahaan yang sebelumnya, sebab masih berstatus karyawan suatu perusahaan tersebut. Apakah hukumnya haram? Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama berkaitan dengan hal ini, kita tahu orang mukmin itu terikat dengan persyaratan-persyaratan mereka. Al-mu'minun ala syurutihim. Sekarang kalau dia memang ada kontrak kerja di perusahaan tersebut yang belum dia selesaikan, maka hendaklah dia selesaikan. Dia penuhi janjinya. Kecuali dia tidak mampu memenuhi, umpamanya karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan, umpamanya dia harus keluar dari sana, ya dia ngajukan. Nanti kan ada persetujuan dari pihak kantor atau tidak terhadap pengajuan dia. Adapun apakah boleh dia dalam kondisi dia masih terikat bekerja di perusahaan ini, kemudian dia melamar di perusahaan lain, rasanya nggak ada masalah. Dia mau melamar di pekerjaan lain. Orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain boleh. Asalkan tadi perjanjian dia dengan perusahaan ini dia penuhin. Dia sudah persyaratan terus dipenuhin. Mamanya dikatakan antum kerja di sini 2 tahun loh. Dengan gaji sekian-sekian. Terlalu antum dapat tawaran yang lebih enak. Padahal antum sudah tekan kontrak, antum mau 2 tahun di sana. Gara-gara tawaran enak ini, antum meninggalkan pekerjaan tersebut. Kecuali disetujui. Mamanya ana ada pekerjaan lain yang lebih enak, kalau boleh ana mau keluar. Kadang-kadang kan perusahaan itu memberikan sanksi ya kepada mereka yang tidak menepati perjanjian. Dia tinggal dibayar perjanjian sanksi tersebut umpamanya. Namun usahakan seorang mukmin itu menepati syarat-syarat yang sudah disepakati di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga di dalam kebaikan. Allahumma amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa hukum menunda pernikahan karena trauma? Trauma karena kegagalan yang pernah terjadi dalam rumah tangga sebelumnya dan juga KDRT. Kadang selalu terbersit rasa khawatir dan takut untuk memulainya lagi Ustadz, dan terkadang timbul prasangka buruk kepada laki-laki yang hendak akan melamar. Apakah trauma ini bisikan syaitan untuk menghalangi menikah Ustadz? Bagaimana caranya untuk menolak perasaan trauma yang membuat kita terus khawatir dan takut? Mohon solusi dan nasihatnya Ustadz. Syukran, jazakallahu khair. Oh iya, na'am jamaah. Sebenarnya kalau dia nggak mau nikah umpamanya, bukan menunda, dia nggak mau nikah, kembali kepada hukum pernikahan itu sendiri. Ketika nikah buat dia menjadi satu amalan yang dianjurkan, maka dia meninggalkan sebuah fadilah sebenarnya. Tapi ada kondisi-kondisi orang itu wajib menikah buat dia umpamanya. Karena kalau dia nggak nikah, dia akan berzina umpamanya. Maka dia hendaklah menikah pada waktu itu. Jangan menunda-nunda. Baik. Sekarang bicara trauma. Hendaklah kita sadar apa penyebab trauma tersebut. Kalau bicara KDRT, kalau bicara kezaliman yang dia rasakan di sana, coba engkau merenungkan diri. Kenapa itu terjadi? Jangan-jangan karena dosamu. Dosa itu membawa naas. Jangan-jangan engkau menikah pada waktu itu bukan atas dasar bismillah. Enggak. Tapi atas dasar nafsu. Sehingga mengabaikan semua arahan-arahan Nabi Muhammad SAW. Suruh nikahin yang agamanya baik, engkau pilih yang agamanya nggak baik. Suruh nikahin yang akhlaknya mulia, engkau pilih yang akhlaknya nggak mulia. Yang engkau pilih hanya ketampanan, hanya uang. Atau malah ada pernikahan yang dikarenakan dosa sebelumnya terjadi. Maka di sini engkau harus tahu, engkau trauma karena mendapatkan perlakuan yang gak baik. Terus aku kok bisa dapat itu ya? Aku kok bisa nikah sama fulan ya? Penyebabnya apa? Oh enggak Ustaz, ana dipaksa pada waktu itu. Oh beda lagi, kondisinya terpaksa. Artinya ketika antum menikah, antum tidak punya kesempatan memilih. Maka trauma, alhamdulillah,
Antum sudah dapat pelajaran sehingga ketika mau menikah, anti memilih sekarang. Anti perlu memilih. Baik. Kalau bicara anti mengalami kegagalan, sehingga anti takut gagal lagi. Jangan melihat kepada orang-orang yang gagal. Tapi lihatlah bagaimana orang-orang yang sukses. Hidup, membangun rumah tangga, harmonis, dan mendapatkan semua keindahan dan fadilah pernikahan tersebut. Dia, fadilah pernikahan itu menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan, memiliki anak-anak soleh yang mendoakan nantinya, mendapatkan sakinah, tersalurkannya ya keinginan untuk menjadi ibu, seorang wanita menjadi istri, kemudian memiliki aset buat akhirat. Jadi ada banyak sebenarnya keutamaan pernikahan ini. Kalau engkau menundanya, maka akan ya namanya menunda kebaikan, engkau tidak mendapatkan kebaikan itu. Kalau bicara traumanya tadi udah tahu penyebabnya traumanya apa. Kalau engkau dipaksa dulu menikahnya, alhamdulillah. Sekarang kau tidak dipaksa lagi menikah. Alhamdulillah engkau bisa memilih. Oh, kalau engkau dulu menikah karena harta, karena ketampanannya, ini kesalahanmu. Jangan diulangin lagi. Orang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang 2 kali. Makanya benar tadi, trauma itu seharusnya menyebabkan engkau tidak disengat kalajengking 2 kali di satu lubang gitu loh. Engkau udah tahu dulu aku menikah karena ketampanan. Sekarang engkau cari laki-laki tampan lagi. Lupa dengan agama dan akhlaknya. Maka engkau akan trauma lagi. Jadi jamaah. Kalau ada satu orang ditipu. A ditipu sama B. Oke. A ditipu sama. Udah tahu ya. Oh, B tukang tipu. Baik. Kemudian A ditipu lagi sama si B. Yang bodoh ini si B apa si A? Maka antum mungkin yang bisa jawab. Jangan disengat kalajengking dari satu lubang 2 kali. Maka cari tahu penyebab kegagalanmu sehingga engkau insya Allah bisa memperbaiki. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ada jamaah dari Zoom Ustadz yang hendak bertanya. Tafadholi Ukhti Dinda Perwari untuk bertanya. Ukhti Dinda Perwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bik, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Sebelumnya semoga jamaah semua yang sedang menghadiri ini dan Ustaz juga panitia yang menyelenggarakan kajian ini diberkahi selalu oleh Allah. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya, Ustaz. Tadi di poin terkait hijrah, itu Ustaz menyampaikan bahwa ketika di suatu tempat itu kita merasa akan kufur kembali jika bertahan di tempat tersebut, kita lebih baik untuk hijrah. Nah, saya ingin bertanya, jika kondisinya tempat yang kita hijrahi itu sebenarnya adalah rumah kita sendiri, itu seperti apa ya Ustaz? Karena saya sekarang tinggal bersama kakak saya, sedangkan jika di rumah orang tua saya merasa kesulitan untuk bisa menjalankan ibadah secara lebih baik gitu, Ustaz. Apakah itu tetap termasuk? Sedangkan saya merasa tidak enak juga karena meninggalkan rumah atau keluar dari rumah, walaupun itu dengan izin orang tua, tapi ada rasa tidak enak karena tidak bisa menunaikan bakti kepada orang tua. Ustaz, mohon nasihat dan doanya, Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik jamaah. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Karena kita mau pindah kemana? Kita hijrah berada di tempat kita, alhamdulillah. Rumah kita sebenarnya mendukung sih. Kalau dikatakan memang ada mungkin rumah-rumah yang tidak mendukung. Kita kalau tinggal di sana kadang-kala ada yang keluarganya ada yang narkoba. Ya. Ada banyak dosa dilakukan di tempat itu. Kalau dia bertahan di situ, maka dia akan terpengaruh. Solusinya pindah memang. Cari tempat lain ketika dia bisa untuk pindah. Sedangkan pertanyaan ukhti tadi, Ana rasa nanti berada di tempat yang
di rumah yang Islam, keluarga Muslim semuanya. Hanya saja mungkin tadi dikatakan ada banyak ketaatan-ketaatan yang sulit untuk dilakukan tatkala berada di tempat situ. Apa yang harus dilakukan? Maka anti harus bertahan di sana. Bertahan untuk berjuang. Memang berat. Anti lebih memilih untuk pindah hidup sama kakak lebih nyaman. Tapi seorang anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Salah satu bentuk kebaktiannya adalah mengajak orang tuanya untuk hijrah juga. Anda masih ingat cerita Al-Auza'i ya, ketika dia lagi kajian nih. Dia lihat ada satu orang baru di majelis dia. Setelah kajian ditanya, dari mana engkau? Katanya dari Tustar. Ini Al-Auza'i berada di Libanon, di Beirut kalau nggak salah. Sedangkan orang dari Tustar, dari daerah yang berada di Iran. Lalu tanya Auza'i, bagaimana orang tua engkau tinggal? Kata dia, bapakku masih majusi. Kata dia. Bapaknya masih majusi. Kata Auza'i, engkau coba pulang. Siapa tahu bapakmu dapat hidayah lewat engkau. Siapa tahu ayahmu dapat hidayah lewat engkau gitu loh. Artinya anak kalau keluar dari sana, gimana dia bisa menyampaikan? Gimana dia bisa menunjukkan sunnah itu indah? Agama ini sangat indah sekali. Akhirnya pulang nih, karena dia mau belajar sama gurunya suruh balik. Balik dia ke rumahnya. Sampai sana subhanallah bapaknya sakit. Dia rawat bapaknya. Dirawat bapaknya ya. Karena dia muslim yang udah tahu pahala berbakti sama orang tua dan kewajiban berbakti sama orang tua walaupun kafir. Dirawat bapaknya ini sampai sang bapak heran. Nak, agamamu itu apa sih nak? Kok dilihat baik banget nih anaknya? Kata sang anak, Islam ayah. Tadi apa itu Islam? Kasih tahu tentang agama Islam. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Selang berapa hari bapaknya meninggal dunia. Subhanallah, bayangkan jamaah. Maka ini buat anak-anak yang kau merasa berat, berarti kau harus memperkuat diri lagi. Kita nggak akan kuat tanpa pertolongan Allah SWT. Terkala lingkungan tidak mendukungmu, engkau ciptakan lingkungan yang mendukungmu. Engkau punya kekuatan untuk itu dengan pertolongan Allah SWT. Maka nasihat ana rasa anti tetap di rumah orang tua, tinggal sekarang bagaimana mengatur nih agar engkau bisa menjadi cahaya dan lentera di rumah orang tuamu. Sehingga orang tua juga hijrah pada akhirnya. Sambil terus belajar, ngaji, perbaiki akhlaknya. Dan ngomong yang baik sama orang tua. Ya. Berkhidmatlah kepada orang tua. Agar orang tahu yang engkau pelajari adalah sesuatu yang indah sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustadz. Nah. Iya, tafadhal. Jadi sebelumnya mohon maaf juga karena saya menambahkan kembali karena sebelumnya itu sebelum saya belajar 2 orang kakak saya juga sudah jauh lebih dulu belajar mengenai qadarullahnya Allah masih belum membukakan hati orang tua saya Ustadz, jadi benar-benar memang sangat susah sekali untuk bisa masuk untuk diterima ajakannya karena kalau saya tinggal di sana pun sama seperti sebelumnya Ustadz, jadi kayak saya ngerasa ilmu dan apa yang saya miliki masih belum cukup kuat jika saya Ustadz. Anti berapa lama udah ngaji? Kalau saya sendiri baru sekitar pandemi ini kayak 3 bulanan Masya gitu, Allah. tapi untuk kakak-kakak saya udah dari beberapa tahun yang lalu. Masya Allah. Nah. Iya, anti untuk tinggal di sana. Terus siapa yang akan ngasih tahu orang tua? Kecuali begini, siapa yang akan ngasih tahu orang tua kalau anti pergi, kakak-kakak semua pergi ya? Begini, artinya kalau anti keluar sekarang ke rumah kakak,
demi untuk sekarang dalam kondisi nanti baru belajar 3 bulan, Ustaz, anak baru belajar, anak ingin menguatkan iman ini sehingga dapat ilmu, oke, nggak masalah. Maka dalam posisi anti di luar rumah, anti perkuat imanan ya, tambah ilmu lagi, datang ke rumah orang tua untuk berkunjung, untuk ngobrol sama orang tua umpamanya, dan alhamdulillah orang tua memberikan izin, anak rasa nggak ada masalah. Arti memberi tahu orang tua tetap ada. Nah, kalau nanti mengatakan, ya Allah Ustaz, anak punya kakak aja nggak bisa ngasih orang tua, kita lewat siapa? Mungkin lewat anti hidayah itu akan sampai ke orang tua. Maka silahkan anti tinggal bersama waktu dalam rangka menambah ilmu dan menguatkan keimanan, tapi sering-sering ke rumah orang tua, atau kalau sudah dan minta pertolongan Allah, nanti baru balik ke tempat. Jazakallah khairan Ustadz, mungkin mohon doanya juga Ustadz ya. Barakallahu fiik, insyaallah saling mendoakan, mudah-mudahan kasih hidayah kesempatan. Barakallahu fiik. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya Ustaz, pemimpin atau apakah diperbolehkan untuk beristihad? Jika ternyata istihadnya itu dengan hukum Allah, apakah pemimpin ini akan dihisap atas kesalahannya? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Tadi sempat kita sampaikan bahwasanya ada orang kompeten untuk ijtihad. Dia memiliki peralatan untuk. Maka kata Nabi SAW, idza ijtahadal hakim fa asab. Apabila seorang hakim, seorang penguasa atau seorang yang alim berijtihad, lalu ijtihad dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Wa in akhta, tapi kalau hasil ijtihadnya salah, maka dia tetap dapat pahala. Ini berkompeten, memiliki alat-alat untuk ijtihad itu, mengikuti nafsunya, tapi dia mempertimbangkan berdasarkan yang dia ketahui dari firman Allah, sabda Nabi SAW, lalu muncullah nanti hasil ijtihad dia, maka diperbolehkan, dia nggak akan dihisap. Tapi kalau dia untuk berijtihad, lalu dia salah, maka tentu dia akan dihisap. Dia bertanya. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikr. Tanyalah kepada yang berilmu. Jadi kalau orang itu membuatnya itu adalah Al-Qur'an SAW, kemudian bahasa Arab, ya ada alat lah yang memang ijtihad dia sehingga bisa diterima ketika itu. Namun kalau enggak apa yang harus dilakukan? Ya dia bertanya. Bukan berijtihad. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak tunggal. Mama saya tinggal di rumah nenek bersama kakaknya. Sekarang saya tinggal di rumah dan mama saya ada riwayat stroke, dan saya takut jika mama saya ikut tinggal bersama saya lagi, dan misalnya saya ada masalah dengan suami, mama saya tahu atau dengar dan jadi ikut stres. Saya tidak ingin itu terjadi lagi, Ustadz. Saya harus bagaimana? Saya malah membuat mama sakit atau sedih. Terima kasih, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah ya, apalagi anak perempuan. Kadang-kala kesempatan dia untuk berbakti itu sulit tatkala dia sudah menikah, dia terikat sama suaminya, dia diajak sama suaminya. Bagaimana dia berbakti sama Allah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Membawa orang tua takut tambah sakit, ya oke, orang tua tetap di sana. Tapi apa yang bisa anti lakukan buat orang tua? Mamanya. Atau memberikan orang yang merawat orang tua di sana, yang jagain di sana. Atau punya keponakan atau siapa yang bisa membantu jagain.
Maka kita harus benar-benar orang tua kita tetap terlayani, ada yang jaga, walaupun nanti nggak di sana, karena nanti terikat dengan suku. Kemudian di rumah orang tua dekat sama rumah kita, nggak kumpul sama kita, sehingga bisa tiap hari ke sana. Nah, memang disinilah ya, Ana tatkala membaca tentang hikmah dari disyariatkannya menikah lebih dari satu. Kadang-kala anak itu memang aku nggak mau dikeluarkan dari rumahku. Memang sang anak perempuan ini mengatakan kepada suaminya, aku mau menikah tapi aku mau berbakti sama orang tuaku. Engkau tafadhol datang ke sini kapan engkau mau. Engkau mau nikah lagi, tafadhol. Memang itu hak seorang laki-laki. Tatkala yang seperti itu ya suaminya mau datang kapan, tafadhol. Mungkin dia punya istri yang lain yang dia bermalam di sana. Sedangkan di rumah yang istri ini, sang istri mengatakan, terserah engkau kapan mau bermalam di sini, aku tidak aku dari rumah. Itu boleh seorang perempuan membuat syarat seperti itu. Dia mau menikah asalkan dia tidak dikeluarkan dari rumah orang tuanya karena dia ingin. Karena kalau enggak, aku ingin istriku ikut aku. Ya sudah, engkau cari yang lain, yang ada masalah. Yang jelas aku, tapi paling tidak tadi yang bisa engkau lakukan adalah tetap peduli sama orang tua, mencari orang yang bisa mendampingi orang tua. Kalau bisa hidupnya atau rumahnya dekat, itu akan lebih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini Pak Ustadz, kan katanya nanti kalau di akhirat yang pertama kali dihisap adalah amalan kita. Siapa yang sholatnya baik, maka kalau sholatnya sudah dinilai baik oleh Allah, maka seluruh amalan yang lainnya. Bagaimana dengan saya yang masih hijrah, tapi teman-teman saya masih banyak yang masih bekerja. Bagaimana kalau mereka ya sudah, saya akan perbaiki aja salah saya dengan sesempurna mungkin, melakukan semua rawatib, tahajud dan lain-lain, pokoknya akan mengusahakan sholat dengan sebaik-baiknya. Apakah kemudian menganulir kesalahan mereka yang masih bekerja di bank gitu Pak Ustaz? Nah, subhanallah. Ya, Allah Azza wa Jal akan menegakkan keadilan. Kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat kebaikan sebesar darah semut, dia akan melihatnya. Dia akan mendapatkan balasannya. Yang melakukan kejahatan sebesar darah, dia akan mendapatkan balasan. Enggak, kebaikan yang kalau itu tersembunyi di tempat, di tengah lautan, kita melakukan kebaikan, Allah akan datangkan nantinya. Nah, sekarang bagaimana dengan tadi? Bukan riba. Umpamanya dia mengatakan nanti kan akan ditimbang. Nah, nanti akan ditimbang. Kita supaya nanti ketika ditimbang antara sholat dengan ribanya lebih berat sholatnya, sehingga dia selamat. Allah Azza wa Jalla salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi mungkar tetap dikerjai. Perbuatan keji tetap jalan. Gimana? Katanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji akan dia tinggal. Ketika sholatnya itu semua, insya Allah akan dia tinggali.
ternyata dia ini masih terus melakukan dosa, ada masalah dengan sholat dia. Karena benar Allah mengatakan inna sholata munkar, benar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ternyata sholat yang kau kerjakan belum bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar, maka ada yang nggak benar dengan sholat. Maka kalau tadi dikatakan teman ibu yang mengatakan dia akan sholatnya, dia akan perbaiki, suruh dia perbaiki, suruh benerin bacaannya, insya Allah riba akan dia tinggalkan. Ketika sholat dia benar, insya Allah pekerjaan yang haram akan. Tapi kalau ternyata belum dia tinggalkan, berarti ada yang kurang dalam sholat. Karena ada orang sholat, Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Dia berhak menjadi di timbangan kebaikan, ternyata malah di timbangan keburukan. Nambahin dosa dia, sholatnya ditaruh di sana lagi, jadi dosa buat dia. Malah lebih berat lagi keburukan dia. Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum Katanya nanti akan ada penimbangan amal, betul. Kalau sholatnya benar, insya Allah amalan yang lainnya benar. Artinya orang ini sholatnya benar, insya Allah dosa yang lainnya. Sholat dia sudah benar, dia akan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia ketika sholat dia tidak pakai baju yang haram, pakai sejadah yang haram sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Pak, ini sebetulnya udah kelompok STW gitu Pak Ustadz, udah tinggal menunggu masa-masa pensiun. Nah ini ada mulai juga nih teman-teman yang mulai ragu gitu ya, kayaknya kok udah nggak betah banget sih kerja di rumah. Tapi aduh lah pensiun, coba kuatin aja, kuatin, tahan dong, cuma tinggal sedikit lagi gitu lah. Terus sementara teman-teman yang udah pensiun duluan, karena memang sudah usia pensiun, sekarang sedang giat-giat memperbanyak ibadah, mendengarkan kajian, belajar tahsin dan lain. Berharap ya itu karena merasa banyak sekali pensiun ini untuk saya sih pensiun. Ya sudahlah, udah nggak betah ngapain. Tapi mereka semua yang lain memberi sedih, dia goyang lagi, ya tinggal sedikit tahan-tahanin aja gitu. Harus saya berikan kepada mereka Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau kita tahu umur kita, tapi kita nggak pernah tahu ya. Bisa jadi malam ini kita udah nggak ada lagi di muka bumi ini. Tadi pagi anak subuh berangkat ke masjid, dengar pengumuman ada anak muda ini meninggal. Dan iblis senantiasa mengajak orang untuk menuapan. Dia memberikan batan, masih ada kesempatan. Ini tinggal sedikit nih. Wat taswif, dan mengatakan nanti itu adalah masuk prajuritnya iblis. Saya ini udah bertahun-tahun berbuat dosa. Masih mau dilengkapi lagi dosa kita. Tunggu setahun. Kalau setahun, ya iya dimotivasi, lanjutkan sampai titik darah. Tapi tatkala dosa, seharusnya engkau melihat aku sudah 30 tahun. Hidayah. Dan kita mengatakan nanti amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk mereka kepada perintah Allah, aturan Allah, apa yang Allah turunkan Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang dikasih Alkitab, fatada alaihimul amad, mereka mengatakan nanti
Mereka nunggu waktu, akhirnya hati mereka faqasat qulub. Jadi keras kebanyakan mereka orang-orang fasik. Yang di penantian setahun, hatimu menjadi baik dan hidayah itu nggak datang lagi kepadamu. Maka berikan nasihat, apabila engkau di pagi hari, jangan menunggu pagi hari. Karena kita tidak pernah tahu apakah umur kita masih akan nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir jemaah ya. Soalnya ana mau ngajar ini. Tapi ana kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Nah, mungkin Ustaz ya untuk pertanyaannya ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa jamaah ada 2 jamaah lagi di hendak bertanya. Qadarullah waktunya Ustaz terbatas. Nasihatnya atas waktunya, Masya Allah ditutup Ustaz. Nah, semoga apa yang kita dengar jarin bermanfaat buat kita. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terus terang ana harus ngajar mahasiswa yang online juga, ngajar mahasiswanya sebenarnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.